آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam jangan lupa kita hancurkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu lagi melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Sebelum kita melanjutkan, sedikit membahas ada pertanyaan minggu lalu ya yang belum terjawab, yaitu pertanyaan tentang ucapan silakan berdoa menurut keyakinan masing-masingnya. Kemarin itu kalau tidak salah Anda menjawab tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah. Karena itu Anda terfokus kepada pertanyaan bahwasanya posisi kita yang diperintahkan ya. Nah, kalau memang di posisi kita yang diperintahkan, ucapan itu tidak masalah kalau kita tidak meyakini bahwasanya agama yang itu sama dengan agama kita dari sisi kita yang mendapatkan perintah. Ya. Tapi sebenarnya dari sisi ucapan itu sendiri memang bermasalah. Ya, karena dia menyuruh untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Artinya kalau seorang yang mengucap itu orang muslim maka tidak boleh. Dan berarti dia mengakui, kan dia ada pengakuan di situ kan, ada pengakuan bahwasanya agama keyakinan masing-masing itu kan benar gitu. Silakan berdoa gitu. Nah, ini tidak boleh. Nah, keyakinan kita sebagai seorang muslim jelas gitu kan. Agama Islam adalah agama yang paling benar gitu kan. Tidak ada agama lain yang benar selain Islam. Itu dari sisi yang mengucapkan ya, kalau seorang muslim maka tidak boleh. Tapi kalau orang kafir ya mereka kan tidak ada larangan atas itu ya kan. Ya, makanya kalau di sisi kita yang mendengarkan tadi, kita tidak masalah sama tidak ada keyakinan bahwasanya semua sama agama. Jadi semua agama sama atau agama mereka itu ya sama dengan kita. Artinya ya kita meyakini boleh berdoa kepada selain Allah, ya kan? Maka tidak boleh seperti itu. Dan juga tambahan terkait banyaknya ya yang terjadi, terutama di pemerintahan gitu kan ya, doa bersama, doa lintas agama, ya kan? Itu juga tidak boleh kalau yang memimpinnya adalah non muslim, ya. Jadi kalau pemimpinnya muslim ya silahkan mereka ikut kita ya kan. Nah, tapi kalau pemimpinnya orang non muslim maka tidak boleh. Nanti kita mengakui mereka, berarti kita mengakui keyakinan mereka, maka itu tidak dibenarkan dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, itu diharamkan. Baik, Allah berdoa. Baik, kita lanjut ya. Lanjut, yaitu kita membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu 'ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab' وعاملهن غيري والأراضين سبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW mengatakan, beliau menghikayatkan tentang
percakapan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, ajarkan kepada aku sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu, kata Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Maka Musa menjawab, qala ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengatakan kalimat ini. Ya, semua hamba Allah mengatakan kalimat ini. Artinya Nabi Musa di sini tidak meremehkan, bukan dalam rangka meremehkan, tapi maksudnya beliau pengen sesuatu yang lebih khusus ya, untuk beliau. Maka Allah pun menjawab, menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah tersebut. Ya Musa, law anna as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 itu wa amirahunna dan makhluk yang ada di dalamnya, wa ghairi selainku, wal ardina sab' dan 7 bumi ya, atau 7 lapis bumi, semuanya itu fikir patin di satu daun timbangan ya. Kalau kita sekarang mengatakan yang neraca ya, timbangan yang ada tiangnya kemudian ada 2 daunnya itu ya, perumpamaan seperti itu. Ada pun yang hakikatnya kita tidak tahu ya, tapi perumpamaan seperti itu. Satu timbangan, makhluk, semua makhluk di langit dan bumi tersebut di satu timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah fikir patin di satu daun timbangannya, maka Allah mengatakan ma'alat bihinna la ilaha illallah. Niscaya timbangan yang ada kalimat la ilaha illallah tersebut akan lebih berat daripada makhluk-makhluk tersebut. Di sini penulis menjelaskannya seperti biasa. Penulis menjelaskan sedikit biografi tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau namanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri, nisbatan ila Bani Khudrah. Al-Khudri itu nisbah kepada Bani Khudrah. Nah, sahabi jalil, seorang sahabat yang mulia, ibnu sahabi, dan juga seorang anak sahabat. Rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits katsirah. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata sanata 74 lil hijrah. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Abu Sa'id Al-Khudri ya, seorang sahabat. Namanya itu Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ini ada 3 ya. Nah, sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik ini ada 3. Ayahnya juga sama Malik, yang membedakan kakek. Nah, salah satunya beliau ini ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik. Kemudian sahabat yang mulia dari beliau itu Sa'ad bin Malik Abi Waqqas, atau kita kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya, termasuk 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Kemudian salah satunya Sa'ad As-Sa'idi. Nah, itu semuanya sama, orang tuanya juga Malik, tapi bukan orang tuanya sama ya, namanya aja yang sama, bukan 3 kakak adik ya, bukan, tapi 3 orang yang berbeda. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ya. Kalau kita baca hadis, banyak sekali nama beliau disebut. Nah, karena beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan. Ada 7 sahabat yang banyak meriwayatkan riwayat hadis dari Nabi. Yang pertama itu Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, ketiga ya, Anas bin Malik, kemudian Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri sendiri, kemudian istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Jabir bin Abdullah. Itu 7 sahabat yang paling banyak di antara yang lainnya yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu biografi ringkas dari Sa'id Al-Khudri.
Kemudian Musa ini adalah Nabi Musa, ya. Nama beliau Musa ibnu Imran, Rasulullah ila Bani Israel, yaitu Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Wa Kalimur Rahman. Nah, ini sebutan atau julukan beliau, Kalimur Rahman. Artinya apa? Orang yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Ya, disebut Kalimur Rahman. Kemudian ini makna kalimat, ya, makna kalimat yang menurut beliau di sini adalah gharib atau asing. Kemudian azkuruka, ya, tadi kalimatnya adalah Rabbi, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka, yaitu usni alaika wa ahmaduka, yaitu kalimat yang aku memuji dan mengingatmu. Kemudian wad'uka atawassalu bihi ilaika idza da'uka, yaitu kalimat yang aku bertawassul dengannya ketika aku berdoa. Yaitu kita dibolehkan bertawassul dengan nama-nama Allah ya ketika berdoa, ya Rahman, ya Ghafur, ya Rahim dan seterusnya. Itu tawassul yang dibolehkan. Kemudian yaquluna hadza, itu yaquluna hadza maksudnya tadi kullu ibadika yaquluna hadza. Maksud ai hadhihi kalimat la ilaha illallah. Itu semuanya mengatakan hal itu. Wa amirahunna ghairi man fihinna minal ummah ghairu Allah. Makna kalimat la wa amirahunna itu adalah makhluk yang mendiami langit. Makhluk mendiami langit siapa? Yaitu malaikat. Ghairi selain Allah. Karena Allah bukan makhluk. Dan Allah tidak mendiami langit. Allah itu di atas langit, ya, fawqas sama. Jadi Allah tidak termasuk di dalamnya. Kemudian fi kiffatin aw law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffatin min kiffatay al-mizan wa wudi'at hadhihi al-kalimah fi kiffatil ukhra. Kiffah itu yaitu daun timbangan. Seandainya semua makhluk tadi, ya, yang di langit kemudian bumi yang 7 diletakkan di suatu timbangan, suatu daun timbangan di antara 2 daun timbangan, kemudian diletakkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna, maka dia akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Itu makna kalimat dari hadis tersebut. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis secara umum. Ya, di sini beliau menjelaskan anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu zikran yusni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Musa meminta kepada Rabb-Nya yaitu Allah Subhanahu wa taala sebuah zikir, ya, meminta Allah untuk mengajarkannya sebuah zikir yang dengan zikir tersebut beliau memuji dan bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menunjukkan apa doa tersebut atau zikir tersebut. Fa'arsyadallahu an yaqul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Fa'adraka Musa anna hadhihi kalimah katsirun zikruha ala alsinatil khalq. Maka Musa pun mendapatkan kalimat ini banyak disebut oleh manusia, ya. Mungkin muncul pertanyaan di sini, banyak manusia ini secara umum berarti kafir juga menyebutnya, orang kafir juga menyebutnya. Ya, ini bisa maknanya ubudiyatun khassah, yaitu penyembahan yang khusus, penghambaan khusus, ya, bahwasanya orang-orang mukmin, ya, yang hanya orang mukmin menyebutkan, atau penghambaan yang umum yang mana orang kafir itu lisanul hal, lisanul maqal itu yang ucapan, kalau lisanul hal itu keadaannya. Orang-orang kafir itu walaupun dia secara lisan ucapannya dia mengucapkan, tetapi secara hal keadaannya mereka mengakui. Ya, mereka mengakui. Nah, tapi secara lisan mereka tidak mengucapkan, itu menurut penjelasan ulama. Dan ini banyak disebutkan oleh makhluknya, kata
kata Musa, wa huwa innama yuridu an yukhassahu bi dzikrin yamtazu bihi an ghairi. Nah, beliau ini ingin sesuatu yang istimewa, ya, yang mana beliau berbeda dengan yang lainnya. Kita mungkin juga akan melakukan hal yang sama mungkinnya kalau kita minta wasiat kepada atau nasihat kepada seorang yang mungkin kita anggap bisa memberikan nasihat atau layak untuk memberikan nasihat. Mesti kita minta nasihat yang khusus gitu ya, ataupun nasihat misalkan bertakwalah kepada Allah, walaupun dari sisi mana ya bagus gitu kan, maksudnya memang itu wasiat yang paling utama, tapi kita pengen wasiat yang lebih khusus gitu. Nah, biasanya kita seperti itu. Nah, begitu juga Nabi Musa. Nah, beliau menginginkan nasihat yang lebih khusus yang berbeda dengan makhluk lainnya atau orang-orang lainnya. Maka Allah pun menjelaskan, fabayyadallahu lahu 'idhama fadli hadzal dzikr allazi arsyadahu ilaih. Nah, maka Allah pun menjelaskan tentang besarnya, agungnya keutamaan zikir ini yang Allah tunjukkan tadi atau yang Allah ajarkan tadi. Wa annahu la syai'a yu'ajibuhu fil fadli. Nah, bahwasanya tidak ada sesuatu yang menyamainya ya di dalam keutamaan. Tidak ada sesuatu yang menyamai keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nah. Baik, selanjutnya yaitu munasabatul hadis lil bab, yaitu sudut pendalilan. Ya, bahwasanya di sini ana fihi bayan fadli kalimat tauhid, penjelasan keutamaan kalimat tauhid yang mana dia la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Tidak ada sesuatu yang menyamainya di dalam keutamaan. Ya, tidak ada sesuatu apapun dari hal-hal ibadah-ibadah yang lain pun, zikir-zikir yang lain dibandingkan kalimat la ilaha illallah ini. Nah. Jadi itu secara umum penjelasan hadis ini, yaitu Musa meminta ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kalimat yang bisa beliau gunakan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawaid al-hadis, ma istafadu min al-hadis, faedah hadis ini yang pertama ya izamu fadli la ilaha illallah lima yatadammanuhu min at-tauhid wal ikhlas, yaitu keagungan keutamaan la ilaha illallah yang mana di dalamnya mengandung tauhid dan ikhlas. Ya, kalimat la ilaha illallah ini mengandung tauhid jelas dan juga keikhlasan. Yang kedua, fadlu Musa alaihissalam wa hirsuhu ala taqarrub. Ya, keutamaan Musa alaihissalam dan semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita perhatikan ya, sikap Nabi Musa ini atau kalimat Nabi Musa yang beliau ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alimni syai'an astuka bihi. Nah, Nabi Musa, Nabi dengan keutamaannya yang telah dijamin masuk surga, yang telah diridhoi, tetapi apa? Dia tetap meminta sesuatu yang ingin dia jadikan sesuatu itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, Nabi itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Tentunya kita lebih utama untuk melakukan hal ini, ya, karena kita manusia yang banyak salah, dosa. Setiap hari melakukan dosa, sesuai kita lebih butuh sesuatu yang dengan yang kita mendapatkan ampunan Allah, yang berzikir, taubat, taqarrub kepada Allah. Nabi saja selalu bersemangat. Kalau kita juga melihat hadis-hadis Rasulullah, ya, sahabat itu kalau bertanya, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, dullani ala, tunjukkan aku sesuatu yang dapat masuk ke surga, tunjukkan suatu amalan yang dapat masuk ke surga. Semua pertanyaannya seperti itu. Tidak ada pertanyaan tentang dunia. Kalau sahabat seperti itu, ya, mereka bertanya untuk diamalkan. Saya untuk diamalkan agar mereka masuk surga, agar mereka dijauhkan neraka dan seterusnya seperti itu. Kita baca hadis, riwayat hadis seperti itu. Pertanyaan sahabat, semangat mereka itu tinggi sekali dalam
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja kita yang menisbatkan diri kita kepada salafus saleh, yaitu orang yang mengikuti jejak mereka, di antaranya adalah para sahabat. Kita juga harus berusaha mengikuti semangat tersebut, ya. Jangan akidahnya saja. Kadang kita ini merasa akidah udah kokoh, ya kan, tapi ibadahnya melempem, ibadahnya ogah-ogahan karena yakin masuk surga. Kan dah yakin masuk surga, akidahnya dah lurus saja, dah yakin masuk surga. Jangan kita seperti itu, ya. Nah, ini sebenarnya koreksi bagi kita yang menisbatkan diri kita kepada salafus saleh. Nah, maka tentunya kita harus mengikuti semua, berusaha pastinya, ya. Kita tidak bukan orang yang sempurna, itu kita berusaha meniti semuanya, dari semangatnya, adabnya, akhlaknya, ibadahnya, bukan hanya sekadar akidahnya saja. Kemudian faedah yang ketiga, anna ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insani an yabtadi'a fiha indi nafsihi li'anna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu. Yang ketiga, bahwasanya ibadah tidaklah dilakukan kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah. Dari hadis ini kita bisa ada kesimpulan, ya, pendalilannya bahwasanya ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Maka tidak boleh seorang manusia membuat suatu peribadahan dari sisinya sendiri. Karena apa? Karena kita lihat Nabi Musa tadi. Nabi Musa nabi, ya, yang memiliki keutamaan, tetapi dia masih apa? Bisa minta kepada Allah untuk diajarkan suatu ibadah, ya, dengan janji beribadah. Itu Nabi meminta kepada Allah untuk diajarkan suatu ibadah, suatu zikir. Padahal ibaratnya, ya, beliau memiliki keutamaan, ya, bisa saja dia buat syariat sendiri misalnya gitu. Maksudnya dia lebih layak untuk membuat syariat sendiri dibandingkan kita manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, ya. Nah, sedangkan beliau mendapatkan wahyu. Nah, tapi beliau tidak membuat suatu ibadahan sendiri. Tetap beliau memintakan kepada Allah untuk diajarkan suatu ibadah yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bandingkan orang-orang sekarang, seolah-olah dia lebih pintar daripada Nabi dan sahabatnya, bikin ibadah sendiri, ya. Kita jelaskan, ya, bilang kita tidak cinta kepada Nabi. Kita ini cintanya masih sedikit, tidak sangat gitu, ya, tidak sangat cinta kepada Nabi sehingga tidak bisa menghayati. Nah, mereka saking cintanya sehingga mereka menginovasi ibadah-ibadah kepada Allah. Kita bandingkan seperti itu, kita ini bikin sederhana, ya. Agama Islam ini sederhana. Kalau tidak ada perintah yang harus lakukan, gitu kan. Ibadah itu kan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling semangat, yang paling cinta kepada Rasulullah, yaitu sahabatnya. Dengan pengorbanan mereka itu bukan hanya sekedar ibadah, nyawa pun mereka korbankan untuk Rasulullah. Mereka tidak menambah sedikit pun ibadah-ibadah yang ada, ya, di tengah semangat mereka itu. Bahkan ada yang sakit semangatnya apa? Mereka mengatakan, ada 3 orang itu, ya, yang datangi Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Maka mereka mengatakan, aku akan berpuasa dan tidak akan buka. Yang satunya mengatakan, aku akan sholat malam dan tidak tidur. Yang satunya lagi mengatakan, aku akan beribadah sepanjang tahun dan tidak menikah. Maka Rasulullah mendengarkan ucapan mereka ini. Maka Rasulullah mengatakan, amanah asumu wa abtil wa usalli wa aqu wa atazawwaju nisa wa qala Rasulullah. Sedangkan aku Rasulullah, aku juga berpuasa dan berbuka, aku sholat malam dan tidur, aku menikahi wanita. Rasulullah menutup kalimatnya, "Man ghaliba an sunnati falaysa minni." Nah, siapa yang
benci terhadap sunnahku, beliau mengumpamakan sikap para sahabat itu adalah sikap yang tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah. Karena Rasulullah ya sholat tapi tidur juga, gitu ya. Walaupun panjang sholatnya tapi beliau tidur malam. Beliau puasa, beliau juga berbuka. Beliau menikahi wanita, bahkan istri beliau banyak. Maka siapa yang tidak mencintai sunnahku, siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku pada Rasulullah. Itu para sahabat ya. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk membuat suatu peribadahan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, anna ma ishtadat al-hajatu wad-daruratu ilayhi kana aktsara wujudan. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-'alamu mutarran ilayha kanat aktsara al-azkar wujudan wa isaraha usulan. Bahwasanya jika suatu kebutuhan itu menguat, ya, suatu kebutuhan terhadap sesuatu itu menguat, maka sesuatu itu akan menjadi banyak atau mudah didapatkan. Ya, sebagaimana kalimat la ilaha illallah ini, karena alam ini, dunia ini sangat membutuhkan kalimat tersebut sehingga kalimat ini banyak diucapkan, ya, banyak dijadikan zikir. Apa yang paling kita butuhkan? Itu udara, ya. Sangat kita butuhkan, kalau tidak ada udara atau tidak bernapas mati, ya. Kita sangat butuh sekali, makanya udara banyak sekali, ya. Kapan saja kita butuhkan ada, ya. Karena hajat kita kepada udara tersebut sangat-sangat. Kemudian yang kelima, annallaha fawqas samawati liqawlihi wa amruna ghairihi. Bahwasanya ini keyakinan sunnah, Allah itu di atas langit, ya, fawqas sama. Sebagaimana ucapan tadi dalam hadis wa amruna ghairihi, ada orang-orang di dalam langit tersebut dan selainku. Jadi Allah tidak di bawah langit, tidak dinaungi oleh langit, ya. Allah di atas langit, di atas arsy. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah di atas langit, ya. Kemudian yang keenam, annahu la budda fi dzikri bi hadhihi kalimah min at-talaffuz biha kulliha la yaqtasiru ala lafz al-jalalah Allah kama yaqulu ba'd al-juhal. Nah, yaitu harus berzikir dengan kalimat ini dengan mengucapkan secara lengkap, ya. Bukan hanya lafzul jalalah saja sebagaimana yang dilakukan oleh ba'dul juhal, kata Syekh Sidi, sebagian orang bodoh. Ya, kalau mau zikir dengan kalimat ini ya lengkap, la ilaha illallah. Bukan Allah saja, atau huwa, atau hu, sampai stres, sampai gila, sampai kesurupan, ya. Bukan, ya. Kalau mau berzikir dengan kalimat ini maka diucapkan dengan lengkap, la ilaha illallah. Bukan hanya Allah saja, tidak ada penjelasan dari para ulama tentang berzikir dengan hanya kalimat la ilaha illallah tersebut. Banyak dilakukan orang, ya. Atau dengan domir saja, hu atau huwa saja, ya. Nah, itu tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh, isbatu mizanil amal wa annahu haq. Nah, yaitu penetapan akan adanya mizan, ya, timbangan amal. Ini bagian dari keimanan kepada perkara ghaib. Nah, mizan ini, ya, bahwasanya amalan kita nanti ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Man khaffat mawazinuhu fahuwa hawiyah. Nah, maka dia dicampakkan di dalam neraka. Nah, bahwasanya amal ini keyakinan seorang muslim, bahwasanya amal itu akan ditimbang, ya. Ini adalah sebuah al-haq, kebenaran. Adapun bagaimana kita tidak tahu.
Kita cukup mengimani saja. Kemudian yang kedelapan, anal anbiya yahtajuna ila at-tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya Nabi pun membutuhkan kepada peringatan akan keutamaan la ilaha illallah. Ya, sebagaimana di sini Allah memberikan tanbih, peringatan kepada Nabi Musa akan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tentu kita selain Nabi ini harus sering diperingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan apa? Ya, dengan mengikuti kajian-kajian tentang tauhid bersihnya. Karena sebagaimana kita jelaskan berulang kali ya, bahwasanya tidak ada keselamatan kecuali dengan mempelajari tauhid. Ya, tauhid adalah kunci masuk surga. Orang mau ibadahnya bagaimanapun, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, sholatnya, malamnya, tauhidnya tidak bagus, sudah berbuat kesyirikan, ya, jelas tidak akan masuk surga. Kemudian yang terakhir, annal ardina sab'un kas-samawat, bahwasanya bumi itu 7 sebagaimana langit. Sebenarnya tidak ada nas yang sahih di dalam Al-Quran tentang bumi itu 7. Kalau dalam hadis yang banyak, salah satu hadisnya adalah hadis ini. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ada yang menyebutkan 7 itu hanya langit saja. Ya. Hanya ada satu ayat saja, itu pun tidak secara sahih. Ya, ayat dalam surah At-Taghabun. Nah, ayat ini Allahul ladzi khalaqas samawati as-sab' wal arda mislahun. Allah yang menciptakan bumi yang 7 dan langit yang 7 dan bumi semisalnya. Nah, maka orang mengatakan semisalnya itu ya sama seperti langit 7 juga. Gitu. Hanya itu saja. Biasanya tidak ada yang menyebutkan bahwasanya bumi 7. Ya. Tapi kalau dalam hadis banyak sekali menyebutkan kalau bumi juga 7 sama seperti langit. Yaitu faedah dari hadis yang kita bahas pada malam ini ya. Jadi di hadis ini menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah yang mana dia lebih berat ya daripada makhluk dan seisinya. Ya, bahkan pernah dengar hadis bitaqah. Hadis bitaqah namanya. Yaitu seseorang yang ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, dia mendapatkan catatan amal keburukannya mutul basar, itu sepanjang mata memandang. Catatan amal keburukannya sepanjang mata memandang. Bayangkan itu, sebanyak dosanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika catatan tersebut ditimbang di satu timbangan, kemudian satu timbangan ada kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha itu lebih berat dibandingkan dosa-dosanya tersebut. Ya. Nah, itu hadis bitaqah namanya, hadis kartu. Jadi bitaqah itu artinya kartu. Tapi kalau diartikan agak diganggal bahasanya, itu hadis bitaqah. Yaitu bahwasanya seorang tadi mendapatkan catatan amalnya sepanjang mata memandang. Nah, itu tidak bisa dibayangkan ya, betapa banyak dosa-dosa orang tersebut. Nah, tapi dia ampuni karena kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, artinya dia tidak mengkucilkan bahasanya ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tentu saja dengan syarat-syaratnya yang telah dijelaskan sebelumnya ya, melaksanakan syarat-syaratnya dan menjauhi pembatalan-pembatalnya. Cuma sekadar mengucapkan ya tidak manfaat ucapan tersebut. Kalau dia tidak melaksanakan syaratnya dan tidak menjauhi pembatal-pembatal kalimat tersebut. Terima Allah SWT.
pernah melakukan kesyirikan, terus dia tuh menjadi imam kan, kita sebagai makmum kan harus mengulanginya lagi kan. Yang jadi pertanyaan anak, kapankah batas waktu si bulan tersebut amalannya bisa diterima Allah, kapan, atau yang keduanya batas kita mengulangi sebagai makmum, soalnya dia tuh terus menerus menjadi imam, kapan? Coba ulang pertanyaan. Si bulan tersebut kan pernah melakukan kesyirikan, terus dia menjadi imam kan, kita harus mengulanginya lagi sholat tersebut kan secara kapan batas waktunya si bulan tersebut amalannya diterima Allah, kapan waktu batasnya. Yang keduanya, kapan batas waktu kita harus mengulangi sholat tersebut selama dia masih menjadi imam. Saya masih lupa soalnya. Coba yang pertama, yaitu bahwasanya seorang melakukan kesyirikan, ya, kemudian dia menjadi imam, dia tidak bertobat, ya? Belum bertobat. Dia menjadi imam, terus batas waktu yang diterima oleh Allah, dia kembalinya kapan Allah menerima itu, batas waktunya. Kapan Allah menerima amalannya selama dia belum bertobat, kan? Maksudnya dia waktu sudah melakukan amalan, Allah mengampuni dosanya, kapan batas waktu? Misalnya berapa waktu misalnya? Sampai dia bertobat. Ya, orang yang melakukan kesyirikan, ya, dia sampai dia bertobat, dua amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak bertobat dari kesyirikan tersebut, tidak akan diterima selamanya. Ya, kalau dia mati dalam kesyirikan tersebut, maka tidak akan pernah diterima selamanya. Dan amal-amal yang pernah dilakukan itu lebur semuanya. Nah, dihancurkan sudah tidak ada. Dia seperti tidak beramal sama sekali. Nah, kemudian kapan seorang yang mengikuti imam tersebut mengulangi sholatnya sewaktunya? Nah, dan tergantung sholat, misalkan sholat subuh, ya, selama masih waktu sholat subuh itu, ya, jangan sampai habis waktunya. Dia harus lakukan cepat gitu. Ya, kalau bisa ya, kalau sudah tahu dia melakukan kesyirikan belum bertobat, ya kita tidak usah bermakmum sama dia. Daripada kita ngulangi sholat lagi gitu kan, sholat sini ngulangi lagi sholat sana. Ini kita cari masjid lain yang imamnya tidak seperti itu, harus sama. Nah, lanjut dulu.
jadi orang yang berbuat syirik dia tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat. Selama dia tidak bertobat tadi, maka amalannya tidak diterima. Amalannya tidak diterima. Makanya dahsyat sekali ya dosa syirik itu. Dia menghancurkan semua amalan. Bukan hanya tidak diterima amalan tersebut, juga amalan-amalan yang pernah dia lakukan itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika hari kiamat nanti, kami datangkan amal-amal yang pernah mereka lakukan itu. Kemudian kami jadikan apa? Haba'an mansura, debu yang terbang. Tidak ada manfaatnya sekali debu yang berterbangan tersebut. Lembut semuanya. Tapi ketika dia bertobat, maka dia orang bertobat, maka dia seperti orang yang baru lahir, tidak berdosa sama sekali. Maka pernah kita jelaskan kemarin ya, pertanyaan juga ada yang mengatakan amalan yang pernah dilakukan itu tetap. Ada juga yang mengatakan amalan yang telah dilakukan itu lebur, tapi dia dimudahkan untuk beramal di kemudian hari sebab taubatnya yang nasuhat tadi. Dia perlu bertobat ya. Syirik ini perlu bertobat, tidak cukup dia hanya melakukan amal-amalan itu, tidak. Dia perlu bertobat. Sebagaimana dosa besar yang lain juga perlu bertobat. Kecuali dosa kecil yang tidak perlu taubat, dosa kecil. Baik, Allah besar. Baik, mohon izin saya bertanya. Begini, Ustaz. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana seorang pemimpin tidak bisa menghindari itu, melakukan kesyirikan. Apakah ada musuh seorang pemimpin yang akan saya tanyakan ini? Misalnya hari-hari besar kan ada, pasti pemimpin mengucapkan hari besar agama yang lain, kan begitu. Mau tidak mau, karena dia seorang pemimpin di Indonesia, kita tuh baca rekam sungguhnya, kan begitu. Sebenarnya dia tahu, karena dia seorang pemimpin, karena mungkin ada mudaratnya kalau tidak melakukan itu, mungkin seperti itu. Pertimbangannya kan ke situ. Apakah ada musuh dari seorang pemimpin seperti ini mengucapkan begitu? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Kayak kamera yang perlu dimatikan. Rasulullah juga pemimpin ya. Rasulullah juga pemimpin.